Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Bagi kita yang hidup di era demokrasi, yang mana kita akrab di sekolah, diajari dengan konsep anti demokrasi, konsep revolusi Perancis, yaitu prinsip egalite, fraternite, dan liberté, yang mengajarkan persamaan hak antara manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama, nilai-nilai kebangsawanan atau pemuka agama. Di mana dulu di zaman era sebelum revolusi Prancis ada pemisahan yang jelas antara golongan bangsawan, golongan agama, dan golongan rakyat biasa. Di mana golongan bangsawan dan pemuka agama mendapatkan keistimewaan tertentu di depan hukum dan negara. Namun di era demokrasi itu pandangan-pandangan tentang hak-hak lebih dari para bangsawan dan pemuka agama itu sudah disingkirkan. Pandangan sekarang lebih ke persamaan hak, di mana semua manusia dipandang sama di depan hukum dan negara. Kita juga tentunya akan merasa aneh dan mungkin memandang negatif terhadap pandangan mazhab Sunni tentang syarat Al-Quraisy ini, di mana mazhab Sunni menekankan adanya hak privilege atau keutamaan tertentu untuk menjadikan bangsa Arab atau Quraisy sebagai pemimpin tertinggi kekhilafan umat Islam. Mungkin ada yang berpikir pandangan Sunni ini mirip-mirip dengan pandangan Nazi Hitler atau fasis Mussolini, karena kedua pandangan ini pernah mengguncang dunia di era tahun 1930-an dan 1940-an. Kedua negara ini mengusung ideologi tentang superioritas atas ras Jerman dan Italia atas kepemimpinan dunia. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dan tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Sekilas memang ada kemiripan antara ideologi fasisme dengan ajaran mazhab Sunni tentang Al-Quraisy ini. Tetapi apakah itu berbahaya? Mari kita lihat pelan-pelan. Graduated last in your class, not first in your class. God, and he's a fool on this. Faktanya Amerika juga menerapkan diskriminasi dan rasis dalam politik kepemimpinannya. Di Amerika, untuk memilih presiden sudah menjadi rahasia umum bahwa calonnya tidak terbebas dari kecenderungan terhadap ras dan agama tertentu. Amerika terkenal dengan persyaratan menjadi presiden dengan sebutan WASP, bukan WASP-nya yang di superhero Marvel ya. Tapi WASP ini adalah singkatan dari White, Anglo-Saxon, dan Protestan. WASP inilah yang kemudian menjadi syarat tidak tertulis untuk menjadi pemimpin tertinggi di Amerika.
genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope. Protestanisme menjadi syarat tidak tertulis dalam konstitusi Amerika untuk memilih presiden. Faktanya, dari 59 presiden Amerika dalam sejarah Amerika, hampir semuanya Protestan. Hanya John F. Kennedy dan Joe Biden yang Katolik. Kemudian, belum pernah ada dalam sejarah Amerika presiden dari agama Buddha, Islam, dan Konghucu. Begitu juga dengan adanya superioritas kulit putih di Amerika. Ini menjadi pandangan umum di Amerika yang merupakan negara multi etnis. Hampir semua presidennya adalah berkulit putih. Hanya Barack Obama satu-satunya yang berkulit hitam. Melihat fakta ini, maka sebenarnya di Amerika pun ada privilege tertentu atas agama dan suku untuk menjadi pemimpin sebuah bangsa. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Konsep superioritas bangsa Arya yang dikembangkan Hitler sejak berkuasa mutlak di Jerman pada tahun 1933 adalah berasal dari ide teori evolusi Darwin yang diterapkan dalam kehidupan sosial atau disebut juga Darwinisme sosial. Teori evolusi Darwin menegaskan bahwa ras Eropa adalah ras yang menempati puncak tangga tertinggi dari proses evolusi. Sedangkan ras lain seperti Asia dan Afrika adalah ras yang berada jauh di bawah puncak tangga evolusi. Sehingga ras lain dianggap nggak beda jauh dengan kera dalam hal berpikir dan bersosialisasi. Teori Darwin juga menegaskan bahwa ukuran tengkorak manusia akan membesar pada saat mencapai puncak tangga evolusi. Untuk membuktikan bahwa ras Jerman adalah ras unggul, maka diadakanlah pengukuran terhadap tengkorak warga Jerman. Kemudian, ciri seperti mata, tengkorak, dan gigi diukur dan dicocokkan berdasarkan teori evolusi. Jika ada yang berbeda, maka akan dilakukan pembantaian. Ini juga sejalan dengan kebijakan eugenik Nazi terhadap rakyat Jerman. Teori eugenik ini sebenarnya teori sains yang aneh di mana manusia yang cacat dan mempunyai keterbelakangan mental harus disingkirkan karena orang-orang ini dianggap parasit merusak keturunan dari ras unggul dan membebani masyarakat. Gak lama setelah berkuasa di tahun 1933, Hitler mengumpulkan orang-orang cacat, berketerbelakangan mental, dan berpenyakit keturunan. Mereka dikumpulkan dalam pusat sterilisasi khusus, kemudian dibunuh oleh dinas rahasia Hitler. Jadi, ide keunggulan ras Arya ini ternyata di belakangnya ada kebiadaban terhadap kemanusiaan dan pembantaian tanpa alasan yang jelas. Ide biadab ini mendapatkan legitimasi ilmiahnya melalui teori sains yang populer saat itu, yaitu teori evolusi Darwin. Padahal teori Darwin ini di era 2000-an sudah mendapat pukulan telak dan dianggap sebagai teori sampah dan jauh dari teori ilmiah. Adalah seorang penulis dari Turki yang bernama Pena Harun Yahya yang terkenal karena aktif mengkampanyekan dalam bentuk tulisan dan media film tentang ketidakilmiahan teori Darwin. Selain itu, dia juga menegaskan bahaya teori Darwin dalam kehidupan modern. Karena orang-orang seperti Hitler, Mussolini, dan Stalin yang dianggap sebagai jagal di era modern, membantai jutaan manusia di era mereka berkuasa. Dan faktanya, perilaku mereka itu banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Walaupun di kemudian hari, Harun Yahya ini belakangan dipenjara karena kasus asusila.
Namun tulisan-tulisannya tentang penentangan terhadap teori Darwin menjadi inspirasi tersendiri bagi pengagumnya. Berbeda dengan teori keunggulan ras Arya yang mendasarkan keimilahannya melalui teori evolusi Darwin, maka ajaran Al-Quraisy adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Teori Al-Quraisy ini hanya memberikan privilege kepada suku Quraisy dalam hal kepemimpinan umat, namun tidak pernah menyatakan suku lain atau ras lain sebagai ras yang rendah, bahkan setara dengan monyet, seperti halnya teori Darwin. Ketika suku Quraisy ini berkuasa dari era Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian disusul Bani Abbasiyah, tidak ada pembantaian terhadap manusia atas dasar kecacatan fisik atau anggapan bangsa lain adalah ras rendahan, seperti halnya terjadi pada zaman Hitler Nazi. Malah kedatangan bangsa Arab menguasai sebagian dunia menjadikan daerah taklukannya menjadi manusia yang awalnya liar, tak beradab dan bodoh menjadi bermoral tinggi dan mempunyai peradaban tinggi. Contohnya saja negara Spanyol atau yang dulu disebut Andalusia. Sebelum Bani Umayyah datang dan menaklukkan Andalusia, penduduk Andalusia merupakan suku Eropa yang dikenal sebagai suku terkebelakang dan tidak mengenal peradaban serta kultur sama sekali. Seperti dituturkan para penggambara Muslim yang pernah singgah ke kota mereka, digambarkan orang-orang Eropa itu tidak pernah mengenal istinja dan bersuci seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Tahukah kalian istinja itu? Yaitu membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau kencing dan dubur. Orang-orang Eropa juga tidak pernah mandi kecuali setahun sekali atau 2 kali setahun. Bahkan mereka menganggap bahwa gigi yang kuning, rambut yang kotor, dan daki yang menempel di tubuh mereka sebagai sesuatu yang menyehatkan dan berkah. Bayangkan saja deh baunya seperti apa mereka. Mungkin lebih parah dari kambing. Bahkan ratu mereka, yaitu Ratu Isabella, mengatakan dengan bangga bahwa dirinya tidak mandi kecuali saat lahir, menikah, dan meninggal. Perlu diketahui bahwa ratu inilah yang mengusir umat Islam Andalusia di era tahun 1492 Masehi, 800 tahun setelah ditaklukkannya Andalusia pada tahun 711 Masehi. Jadi Eropa pada saat itu lebih mirip kera dibanding manusia. Jadi ketika teori evolusi Darwin menyatakan bahwa bangsa Eropa adalah di puncak tangga evolusi, ini sebenarnya adalah pemutarbalikan fakta akan sejarah peradaban mereka. Umat Islam itu diajari agama Islam pertama kali bukannya bab sholat atau haji, tetapi bab tentang istinja dan bersuci. Umat Islam sejak kecil diajari terlebih dahulu tentang bagaimana membersihkan diri ketika buang air besar, buang air kecil, mens, dan junub. Umat Islamlah yang mengajari orang Eropa tentang cara istinja dan membersihkan diri. Bahkan ada cerita dalam buku Karet Amsterdam bahwa diceritakan pada suatu ketika ada pengembara Arab bersahabat dengan orang-orang Eropa. Lalu suatu ketika mereka mandi bersama di sungai. Namun orang-orang Eropa itu merasa aneh melihat rambut di kemaluan sahabat Arabnya itu dicukur, sedangkan dia membiarkannya lebat. Lalu si bar tadi meminta mengajarinya mencukur rambut di kemaluannya. Islam sendiri diajarkan bagaimana dan kapan itu mencukur ketiak, rambut di kemaluan, dan kuku. Di Eropa juga kala itu kezaliman penguasa terhadap rakyat adalah hal yang berlaku di sana. Penguasa mereka yaitu para baron dan para pendetanya menguasai tanah pertanian yang merupakan harta kekayaan utama pada masa itu. Sedangkan rakyatnya yang berpopulasi hampir 90% hidup sebagai penyewa tanah, para baron yang digaji dengan besaran yang hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Rakyat benar-benar hidup dalam kemiskinan akut.
di mana untuk rumah yang layak saja mereka tidak bisa membiayai, sedangkan para baron dan pendeta hidup mewah di kastil-kastil besar. Begitu pasukan Islam datang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad di tahun 711 Masehi lalu kemudian menguasai Andalusia, maka Andalusia berubah menjadi wilayah penduduknya makmur dan beradab. Sisa-sisa kejayaan Andalusia dapat dilihat dari jembatan Cordova yang megah, Masjid Cordova, dan Universitas Cordova. Cordova adalah kota modern dan berperadaban sangat tinggi, di mana banyak sekali sekolah didirikan plus perpustakaan khusus dengan jumlah buku terbanyak di dunia. Seluruh lapisan masyarakat dari seluruh lapisan dapat kesempatan belajar sehingga penduduknya bisa menulis dan membaca dengan baik. Sedangkan di kota-kota Eropa lain pada saat itu, kemampuan menulis dan membaca hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan dan kalangan gereja saja. Sedangkan mayoritas rakyat kecil tidak bisa membaca dan menulis. Dari paparan tadi dapat disimpulkan bahwa ketika umat Islam, khususnya mazhab Sunni, memberikan prioritas pada suku Quraisy dalam hal kepemimpinan umat, itu sebenarnya di era modern bukanlah suatu hal yang negatif. Bahkan bisa dipandang sebagai kebiasaan umum dalam politik. Ini bisa dilihat dari praktek politik di Amerika yang menjadikan WASP atau White Anglo-Saxon dan Protestan sebagai bagian dari platform politik mereka dan menjadi tradisi ratusan tahun. Selain itu, ada perbedaan mendasar antara teori kepemimpinan ras Arya Nazi dengan teori kepemimpinan suku Quraisy. Nazi mendasari pandangan ras Aryanya berdasarkan teori Darwin yang membagi manusia menjadi dua, yaitu ras manusia unggul dan ras manusia binatang, di mana ras manusia unggul dibolehkan membunuh dan memperbudak ras manusia binatang. Sedangkan Islam mendasari pandangan Al-Quraisy berdasarkan sunnah Nabi yang mulia, yang mana memandang semua manusia sama dan mulia sebagai ciptaan Allah yang wajib dilindungi. Untuk memimpin manusia dan memberi perlindungan maksimal terhadap saling serang antara manusia, maka menurut Ibnu Khaldun diperlukan suatu golongan yang mempunyai asobiah yang kuat. Dan ini ada pada suku Quraisy sebagai pemilik asobiah yang kuat pada masa itu dan juga sebagai pembawa awal agama ini. Dan faktanya, selama dipimpin suku Quraisy, yaitu di era Khulafaur Rasyidin sampai dengan Bani Abbasiyah, umat Islam mampu tampil sebagai obor bagi peradaban dunia. Dan hal ini sudah dijelaskan tadi terkait dengan kedatangan bangsa muslim ke Andalusia, Eropa. Demikian episode ini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.